Malam itu, angin dingin mendera sebuah gubuk reot di pinggiran desa. Lastri, seorang wanita muda berusia 18 tahun, terduduk di lantai tanah yang lembab. Peluh bercampur air mata membasahi wajahnya. Dalam pelukannya, seorang bayi merah menangis tanpa henti, suaranya menggema di antara deru angin dan gemeretak kayu lapuk. Lastri memeluk anak itu dengan tangan yang gemetar, menatap wajah polosnya dengan tatapan nanar. Bayi itu tidak bersalah, tapi kehadirannya adalah pengingat pahit dari dosa-dosa yang Lastri lakukan. "Aku bukan ibu yang baik, aku bahkan bukan manusia yang pantas," bisiknya dengan suara parau. Di sudut ruangan, ada secarik kain lusuh dan sebuah keranjang rotan. Lastri tahu apa yang harus dia lakukan, meski hatinya hancur berkeping-keping. Bayi itu adalah darah dagingnya, tapi hidup di dunia ini tidak pernah menawarkan belas kasih untuk orang seperti dirinya. Dia seorang pelacur, bekerja di gang-gang gelap demi sesuap nasi. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan masa depan untuk anak ini? Langit di luar kelam, seolah menangisi keputusan yang hendak diambilnya. Dengan langkah terlatih, Lastri membawa bayinya menyusuri jalan tanah berbatu. Hujan mulai turun, membasahi tubuhnya yang ringkih. Sesampainya di tepi tambang tua, Lastri berhenti. Ia menatap keranjang rotan yang telah ia siapkan. Tangannya gemetar saat meletakkan bayi itu di dalamnya. "Maafkan ibu, nak," ucapnya seraya menahan tangis. Hujan semakin deras. Tangis bayi itu seakan beradu dengan gemuruh alam, memohon untuk tidak ditinggalkan. Tapi hati Lastri telah dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan keranjang itu di bawah pohon besar di dekat tambang. Sekali lagi, ia menoleh ke belakang, memandangi bayinya yang terus menangis. Namun, rasa malu dan takut akan dunia yang menghakimi membuatnya terus berjalan menjauh, tanpa menoleh lagi. Malam semakin larut ketika seorang kuli tambang bernama Pak Karso, yang baru pulang kerja, mendengar suara tangisan di tengah hujan. Ia membawa lampu minyak dan berjalan ke arah suara itu dengan hati-hati. Ketika melihat keranjang itu, ia tertegun. Seorang bayi terbaring di sana, tubuh kecilnya menggigil kedinginan. Pak Karso menatap sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda siapa yang meninggalkan anak ini, namun tak ada seorang pun. Dengan hati-hati, ia mengangkat bayi itu dan membungkusnya dengan jaket tua miliknya. "Siapa yang tega melakukan ini?" gumamnya dengan nada marah bercampur iba. Bayi itu memandangnya dengan mata basah, seolah meminta perlindungan. Pak Karso membawa anak itu pulang ke rumahnya, sebuah gubuk kecil yang hampir roboh. Istrinya yang telah lama meninggal membuat rumah itu terasa dingin dan sepi, tapi kini tangisan bayi itu membawa kehangatan baru. Di tempat lain, Lastri bersembunyi di sebuah sudut gelap, memeluk dirinya sendiri sambil menangis terseduh-seduh. Rasa bersalah mencabik-cabik hatinya, tapi ia yakin telah membuat pilihan terbaik untuk anak itu. Dalam hatinya, ia berdoa agar anaknya tumbuh di tangan orang yang lebih baik daripada dirinya. Meski ia tahu, luka karena keputusannya ini akan terus menghantuinya seumur hidup. Di bawah langit yang kelam, takdir telah mulai menulis cerita panjang yang penuh luka, perjuangan, dan harapan. Seorang bayi yang tak diinginkan kini memulai perjalanannya, sementara seorang ibu muda berjalan di jalan penuh penyesalan. Bara kehidupan mereka menyala, meski takdir belum sepenuhnya mengungkapkan apa yang kelak akan terjadi. Mentari pagi menyelinap melalui celah-celah dinding bambu rumah kecil Pak Karso. Suara tangisan bayi memecah keheningan, membuat pria tua itu terbangun dari tidurnya yang lelap. Ia mendapati bayi yang semalam ia temukan tengah menggeliat, mencari-cari sesuatu. "Kau lapar, nak?" gumamnya lembut. Meski hatinya dihantui pertanyaan besar, apa yang harus ia lakukan dengan bayi ini? Dengan penghasilan yang pas-pasan sebagai kuli tambang, hidupnya sendiri sudah cukup berat. Namun, saat memandang mata kecil yang polos itu, ia merasa tidak sanggup menyerahkannya pada siapapun. Hari-hari berlalu, dan bayi itu, yang diberi nama Yanto oleh Pak Karso, tumbuh di bawah asuhannya. Meski sederhana, kasih sayang yang diberikan Pak Karso begitu tulus. Ia rela mengorbankan makanan dan waktunya demi memastikan Yanto tumbuh sehat. Namun, kehidupan mereka bukan tanpa tantangan. Di desa kecil itu, gosip menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai bertanya-tanya tentang asal-usul Yanto. Sebagian mengasihani, tapi tidak sedikit yang mencemooh. "Anak siapa itu, Karso? Jangan-jangan anak haram?" Begitu desas-desus yang kerap terdengar di pasar. Pak Karso hanya diam. Ia tahu,
menjelaskan tidak akan mengubah pandangan mereka. Tapi Yanto yang semakin besar mulai merasakan beban dari bisikan-bisikan itu. Di usia 5 tahun, ia sering bertanya, "Pak, kenapa teman-teman bilang aku anak pungut? Apa itu artinya?" Pak Karso selalu berusaha menenangkannya dengan cerita-cerita penuh harapan. "Kamu adalah anak yang istimewa, Yanto. Tuhan punya rencana besar untukmu," katanya sambil mengelus rambut bocah itu. Namun, kenyataan hidup semakin keras ketika Yanto beranjak remaja. Di usia 12 tahun, ia mulai membantu Pak Karso di tambang batu bara. Tangan kecilnya menggali tanah keras, menahan panas terik dan debu yang menyengat paru-paru. Ia tidak punya pilihan, sekolah hanyalah impian yang terasa jauh, dan kehidupan menuntutnya untuk bekerja lebih keras demi bisa makan. Meski demikian, ada api yang menyala dalam diri Yanto, tekad untuk mengubah nasibnya. Setiap malam, setelah pulang bekerja, Yanto menyisihkan waktu untuk belajar membaca dan menulis dengan buku-buku bekas yang ia temukan di pasar. Ia sering menatap bintang-bintang di langit, membayangkan dunia yang lebih luas di luar desanya. "Pak, apakah aku bisa jadi orang sukses suatu hari nanti?" tanyanya suatu malam. Pak Karso, meski lelah, tersenyum dan menjawab, "Bisa, Nak. Asal kamu tidak pernah menyerah." Kata-kata itu menjadi bahan bakar bagi Yanto, meski ia tahu jalannya tidak akan mudah. Namun, hidup Yanto tidak hanya penuh kerja keras, tetapi juga penuh hinaan. Anak-anak sebayanya kerap mengejeknya. "Hei, anak buangan, kau tidak punya ibu, kan?" teriak mereka sambil tertawa. Yanto hanya diam, meski hatinya terasa seperti ditusuk ribuan pisau. Di malam-malam sunyi, ia menangis sendirian, merindukan sosok ibu yang tak pernah ia kenal. Ia sering bertanya-tanya, siapa dirinya sebenarnya? Mengapa ia ditinggalkan? Di sisi lain, Lastri, yang kini tinggal di kota, menjalani hidup yang semakin terpuruk. Wajah Yanto, yang hanya ia lihat beberapa jam setelah lahir, terus menghantui pikirannya. Meski ia berusaha melupakan, setiap kali melihat anak kecil di jalan, ia merasakan luka lama yang kembali menganga. "Bagaimana nasibmu sekarang, Nak?" gumamnya lirih di suatu malam yang dingin. Takdir Yanto dan Lastri terus berjalan, meski jalan mereka masih terpisah jauh. Di bawah terik matahari tambang yang membakar, Yanto mengasah tekadnya untuk mengubah hidup. Sementara itu, di sudut gelap kota, seorang wanita menua dalam penyesalan, berharap bisa memutar kembali waktu. Tapi roda kehidupan terus berputar, menanti saat yang tepat untuk mempertemukan kembali dua hati yang saling terluka. Waktu berlalu, Yanto kini berusia 18 tahun. Badannya kekar karena kerja keras di tambang, tapi wajahnya menyimpan kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Meski hidup penuh tantangan, ia terus memupuk mimpi-mimpi besarnya. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering duduk di atas bukit kecil dekat tambang, memandang ke arah desa sambil membayangkan kehidupan di luar sana. "Pak Karso selalu bilang aku istimewa, tapi kenapa rasanya seperti dunia ini selalu melawan?" gumamnya suatu sore, dengan mata menatap langit yang mulai memerah. Di tambang, Yanto mulai menunjukkan kecerdasannya. Ia belajar bagaimana cara memetakan lokasi batu bara dengan efisien, sesuatu yang bahkan para pekerja tua sulit melakukannya. Ide-idenya sering membantu meningkatkan hasil tambang, meskipun ia hanya seorang kuli. Pemilik tambang, Pak Tarman, mulai memperhatikan bakatnya. "Anak muda, kau pintar. Mengapa tidak mencari jalan lain daripada tetap jadi kuli di sini?" tanya Pak Tarman suatu hari. Pertanyaan itu menusuk hati Yanto. Jalan lain, apa mungkin untuk seseorang sepertinya? Namun, percakapan dengan Pak Tarman membuka sebuah pintu kecil di hati Yanto. Ia mulai bermimpi lebih besar, tidak hanya bekerja di tambang, tetapi memiliki tambang sendiri. Ia mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada Pak Tarman tentang bisnis tambang, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana mencari investor. Pak Tarman tertawa kecil. "Kau ambisius, Yanto, tapi tambang itu butuh uang, koneksi, dan pengetahuan. Kau pikir bisa dapat semua itu?" Yanto tidak menjawab, tapi dalam hatinya ia bersumpah akan membuktikan bahwa dirinya bisa. Dalam diam, Yanto mulai menabung dari gaji kecilnya. Ia juga rajin membaca koran bekas yang sering ia temukan di pasar, mencari informasi tentang harga batu bara dan peluang bisnis. Malam-malamnya dihabiskan menulis rencana sederhana tentang bagaimana ia bisa memulai usaha kecil-kecilan. Di sisi lain, ia tidak pernah melupakan Pak Karso.
Meski pria tua itu sudah tidak sekuat dulu, Yanto selalu memastikan bahwa Pak Karso mendapatkan makanan terbaik yang bisa ia beli. Kau sudah seperti ayahku sendiri, Pak. Suatu hari, aku ingin kau hidup enak, katanya suatu malam. Pak Karso hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia takut Yanto memikul beban yang terlalu berat. Namun, mimpi besar seringkali datang dengan pengorbanan besar pula. Suatu hari, tambang tempat Yanto bekerja mengalami kecelakaan. Longsor terjadi, menewaskan beberapa pekerja dan membuat tambang ditutup sementara. Gaji Yanto terhenti, dan tabungannya terkuras untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam keputusasaan, ia hampir menyerah. Mungkin aku memang hanya anak buangan yang tak akan pernah jadi apa-apa, pikirnya. Tapi di tengah keterpurukan itu, ia menemukan surat lama Pak Karso yang disimpan di lemari kayu tua. Surat itu ditulis bertahun-tahun lalu, ketika Yanto masih kecil. Isinya adalah pengakuan Pak Karso tentang asal-usul Yanto. Nak, kau mungkin bukan darah dagingku, tapi kau adalah anugerah terindah dalam hidupku. Tuhan mengirimkanmu kepadaku untuk menunjukkan bahwa setiap hidup punya tujuan. Jangan pernah menyerah, meski dunia melawan. Air mata Yanto jatuh tanpa henti saat membaca surat itu. Kata-kata Pak Karso membangkitkan api semangat yang hampir padam di hatinya. Di tengah kekalutan itu, Yanto mendengar kabar bahwa pemerintah sedang membuka peluang bagi usaha kecil untuk bekerja sama dalam pengelolaan tambang lokal. Ini adalah kesempatan emas, tapi untuk mendaftar, ia butuh modal yang lebih besar. Tanpa pikir panjang, Yanto menjual satu-satunya barang berharga yang ia miliki, sepeda tua pemberian Pak Karso. Dengan uang itu, ia mendaftar, meski peluang untuk diterima sangat kecil. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, Yanto berdiri di atas bukit kecil tempat ia sering merenung. Ia menatap ke arah tambang tua yang kini sunyi. Aku akan buktikan bahwa aku bisa. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk Pak Karso, dan mungkin, untuk seseorang di luar sana yang pernah meninggalkanku, ucapnya dengan suara bergetar. Langit malam tampak seolah merestui, dan Yanto bersumpah bahwa ini hanyalah awal dari perjalanannya menuju puncak. Waktu seolah berjalan lambat ketika Yanto menanti pengumuman hasil seleksi kerja sama tambang lokal. Setiap hari, ia bolak-balik ke balai desa, berharap menemukan kabar baik. Di tengah kegelisahannya, ia terus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Pak Karso. Mimpi besarnya terasa seperti bintang di langit, indah, tetapi jauh dari jangkauan. Hingga suatu pagi, seorang petugas desa mengetuk pintu rumahnya dengan sebuah amplop resmi di tangan. Dengan tangan gemetar, Yanto membuka amplop itu. Matanya menyapu isi surat, dan seketika tubuhnya lunglai. "Diterima, aku diterima," teriaknya dengan suara serak. Tangannya memegang surat itu erat, seolah itu adalah tiket menuju masa depan. Pak Karso, yang duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu kau bisa, nak," ucapnya pelan, sambil menepuk pundak Yanto. Namun, euforia itu tidak berlangsung lama. Surat itu juga menyebutkan bahwa Yanto harus menyediakan modal tambahan dalam waktu 2 bulan untuk memulai operasional. Yanto berusaha keras mencari solusi. Ia mendatangi para pemilik tambang besar di kota, menawarkan kerjasama. Tapi statusnya sebagai anak kampung miskin menjadi penghalang besar. Mereka menolak mentah-mentah, bahkan beberapa mencibirnya. "Kau pikir bisnis tambang itu mainan anak kecil? Pulang saja ke desamu," ejek salah satu dari mereka. Meski terluka, Yanto tidak menyerah. Ia kembali ke rumah setiap malam dengan tubuh lelah, tapi semangatnya tetap menyala. Di saat yang sama, kesehatan Pak Karso mulai menurun. Pria tua itu sering batuk parah, dan tubuhnya semakin kurus. Yanto mencoba membawanya ke puskesmas, tetapi biaya pengobatan menjadi beban berat. Suatu malam, ketika Yanto pulang terlambat setelah mencari pinjaman, ia menemukan Pak Karso duduk termenung di depan rumah. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, nak. Kau sudah melakukan lebih dari cukup," ucapnya dengan suara lemah. Tapi Yanto hanya tersenyum dan menjawab, "Pak, aku tidak akan berhenti sampai kita bisa hidup lebih baik. Ini semua demi kita." 1 minggu sebelum batas waktu modal, harapan mulai terlihat. Seorang pengusaha kecil di kota, Pak Darmo, tertarik pada semangat Yanto. Ia setuju untuk menjadi mitra dengan syarat Yanto harus membayar kembali dalam waktu setahun. Meski berat, Yanto menerima tawaran itu. Dengan modal yang cukup,
ia akhirnya bisa memulai operasional tambang kecilnya. Hari pertama berjalan dengan penuh rasa syukur dan harapan. Saat memegang tanah hitam pertama dari tambangnya sendiri, Yanto berbisik, ini baru permulaan. Namun, ujian belum selesai. Operasional tambang sering terganggu oleh cuaca buruk dan masalah teknis. Beberapa pekerja mulai kehilangan kepercayaan pada Yanto, menganggapnya terlalu muda dan tak berpengalaman. Apa dia tahu apa yang dia lakukan? Tanya seorang pekerja kepada yang lain. Tapi Yanto tetap tegar. Ia bekerja lebih keras, seringkali ikut turun langsung ke lapangan untuk memimpin pekerjaan. Tekad dan dedikasinya perlahan-lahan mulai menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Di tengah perjuangannya, Yanto tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering teringat akan masa kecilnya yang penuh hinaan, tetapi juga akan pesan-pesan Pak Karso yang terus menyemangatinya. Aku tidak akan menyerah, gumamnya suatu malam, ketika ia duduk di atas tumpukan batu bara, memandang langit berbintang. Ia merasa bahwa hidupnya sedang menuju ke arah yang lebih cerah, meski luka di hatinya tentang masa lalu belum sepenuhnya sembuh. Hari demi hari berlalu, tambang kecil Yanto mulai menunjukkan hasil. Produksi meningkat, dan ia berhasil memenuhi target awal yang dijanjikan kepada mitranya, Pak Darmo. Untuk pertama kalinya, Yanto merasakan apa artinya memenangkan pertarungan hidup, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Perjalanan menuju puncak masih panjang, dan tantangan yang lebih besar mungkin menantinya di depan. Sambil memandang tambangnya yang kini mulai hidup, ia bersumpah, aku akan mengubah segalanya. Aku akan buktikan bahwa aku bukan sekadar anak yang pernah dibuang. Keberhasilan tambang kecil Yanto mulai menarik perhatian. Produksi yang stabil dan kemampuan Yanto memimpin menjadikan tambangnya salah satu pemasok batu bara terbaik di wilayah itu. Namun, kesuksesan juga membawa tantangan baru. Para pesaing mulai merasa terancam oleh kehadiran Yanto, seorang anak muda tanpa nama besar tetapi memiliki keberanian untuk bersaing di industri yang keras. Salah satu pesaing utamanya, Pak Roni, seorang pemilik tambang besar, mulai menyusun rencana untuk menghentikan Yanto. Di tengah keberhasilannya, Yanto tidak pernah melupakan masa lalunya. Luka karena ditinggalkan oleh orang tuanya tetap membekas. Meski ia mencintai Pak Karso seperti ayahnya sendiri, rasa penasaran tentang ibu kandungnya terus menghantui pikirannya. Siapa dia? Kenapa dia meninggalkanku? Pertanyaan itu terus bergema di hatinya. Suatu malam, saat ia sedang bekerja di kantornya yang sederhana, Yanto menemukan surat lama yang pernah ia simpan dari Pak Karso. Surat itu berisi petunjuk samar tentang siapa ibunya. Dia adalah seorang wanita yang terluka oleh hidup, carilah dia jika kau sudah cukup kuat, tulis Pak Karso. Dorongan untuk menemukan ibunya semakin kuat. Setelah hari-hari panjang di tambang, Yanto mulai menyisihkan waktu untuk mencari informasi tentang wanita itu. Ia mengunjungi desa-desa dan kota-kota terdekat, bertanya kepada orang-orang tua yang mungkin tahu cerita tentang seorang wanita bernama Lastri. Namun, pencariannya tidak mudah. Sebagian orang menghindar, sebagian lagi memberikan informasi yang tidak jelas. Tapi Yanto tidak menyerah. Aku harus tahu siapa dia, setidaknya untuk menutup luka ini, gumamnya. Sementara itu, di kota yang berbeda, Lastri hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Wajah Yanto, yang tak pernah ia lihat sejak malam ia meninggalkannya, terus menghantuinya. Ia tidak tahu apakah anak itu masih hidup atau sudah menjadi korban kerasnya dunia. Lastri bekerja sebagai pembantu rumah tangga setelah meninggalkan pekerjaan lamanya. Meski kehidupannya jauh dari kemewahan, ia merasa lebih tenang, meski dihantui oleh dosa masa lalu. Andai waktu bisa diputar, aku ingin memperbaiki segalanya, katanya pada dirinya sendiri. Suatu hari, ketika Yanto sedang berada di sebuah pasar kecil untuk mencari petunjuk, ia mendengar seseorang berbicara tentang seorang wanita bernama Lastri yang tinggal di kota sebelah. Detak jantungnya berpacu. Apa kau mengenalnya? Tanyanya dengan penuh harap. Orang itu hanya mengangguk dan memberi alamat samar. Yanto merasa harapan yang telah lama pupus kini kembali menyala. Ia memutuskan untuk pergi ke kota itu keesokan harinya, meski hatinya penuh dengan rasa takut dan harapan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Pak Roni, pesaingnya, mulai melancarkan serangan. Ia menyebarkan rumor bahwa tambang Yanto tidak dikelola dengan benar, bahkan menuduh Yanto menggunakan cara-cara curang untuk mendapatkan kontrak. Kabar itu menyebar dengan cepat, dan beberapa mitra mulai meragukan integritas Yanto. Aku tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkanku,
kata Yanto dengan tegas, meski di dalam hatinya ia merasa tertekan. Saat Yanto tiba di kota tempat Lastri tinggal, ia merasa gugup. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui. Setelah mencari dari satu rumah ke rumah lain, akhirnya ia tiba di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Seorang wanita tua membukakan pintu. "Apa Anda mengenal Lastri?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu menatapnya lama, seolah mencoba mengenali wajahnya. "Ya, dia ada di dalam." "Kau siapa?" tanyanya dengan curiga. Yanto tidak menjawab langsung. Ia hanya menunduk dan berkata, Aku anaknya." Lastri yang mendengar percakapan itu keluar dari dalam rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya kakus seperti batu. Saat matanya bertemu dengan Yanto, waktu seolah berhenti. Kedua orang itu hanya saling menatap tanpa kata-kata. Dalam hati Lastri bergemuruh rasa syukur dan penyesalan yang bercampur menjadi satu. Sementara itu, Yanto merasa seperti anak kecil yang akhirnya menemukan jawaban dari semua pertanyaan di hidupnya. "Ibu," ucap Yanto dengan suara pelan. Air mata Lastri jatuh tanpa henti. "Nak, maafkan ibu," ucapnya, suaranya bergetar diiringi tangis yang pecah. Yanto berdiri kaku di depan Lastri, wanita yang selama ini hanya ia bayangkan dalam bayangannya. Seketika, ingatan tentang masa-masa pahit saat ia dicemooh sebagai anak buangan melintas di benaknya. Sementara itu, Lastri menatap Yanto dengan mata penuh air mata, seolah tak percaya bahwa anak yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu kini berdiri di depannya sebagai pria dewasa. "Nak, aku tahu aku tidak pantas memanggilmu begitu. Tapi, maafkan aku," ucap Lastri dengan suara bergetar, tangannya terulur, mencoba menyentuh wajah Yanto. Yanto mundur selangkah, menahan perasaannya yang bercampur aduk. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu tinggalkan aku waktu itu?" tanyanya dengan nada tajam, meski di dalam hatinya ada rasa iba melihat wanita tua itu. Lastri terisak, jatuh terduduk di kursi. "Ibu tidak punya pilihan, hidup ibu waktu itu terlalu sulit. Dunia menganggapmu sebagai aib, dan ibu terlalu lemah untuk melawan," jawabnya dengan suara lirih. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Yanto. Ia merasa marah, tapi juga sedih. Lastri mencoba menjelaskan. Ia menceritakan bagaimana ia hidup sebagai pelacur di usia muda karena terjebak dalam kemiskinan dan tipu daya seseorang yang ia percayai. Ketika Yanto lahir, Lastri merasa tidak mampu memberikan kehidupan yang layak untuknya. "Ibu tidak ingin kau tumbuh di dunia yang kotor, Nak. Ibu pikir dengan meninggalkanmu, kau punya kesempatan untuk hidup lebih baik," katanya. Tapi Yanto hanya terdiam, mencoba mencerna semua itu. Baginya, penjelasan itu tidak sepenuhnya menenangkan luka hatinya. Di tengah percakapan itu, seorang tetangga datang, membawa kabar buruk. "Bu Lastri, rumah Anda hampir disita. Petugas datang tadi pagi," katanya. Lastri tertunduk lemas, dan Yanto merasa dadanya sesak melihat wanita yang melahirkannya harus menghadapi penderitaan seperti ini. Meskipun hatinya masih penuh amarah, ia tidak bisa berpaling begitu saja. "Ibu, berapa yang ibu butuhkan?" tanyanya singkat. Lastri menatap Yanto dengan mata penuh rasa bersalah. "Kau tidak perlu membantuku, Nak. Ini semua akibat dari dosa-dosa ibu." Yanto mengabaikan kata-kata itu. Ia kembali ke tambangnya, meskipun di hatinya masih ada rasa pahit setelah pertemuan tersebut. Sesampainya di tambang, ia menghadapi masalah baru. Pak Roni berhasil memengaruhi salah satu mitra utama Yanto untuk mundur dari kerjasama. Kehilangan mitra itu berarti produksi tambangnya terancam berhenti. "Aku tidak akan membiarkan mereka menjatuhkanku," gumam Yanto dengan suara tegas. Ia mulai mencari cara untuk mengatasi krisis ini, meskipun pikirannya terus terganggu oleh bayangan Lastri. Beberapa hari kemudian, Yanto kembali ke rumah Lastri. Ia membawa sejumlah uang untuk melunasi utang rumah itu. "Ini untuk ibu, anggap saja sebagai balasan karena telah melahirkan aku ke dunia ini," ucapnya datar. Lastri menolak dengan air mata berlinang, tapi Yanto memaksa. "Aku tidak melakukan ini karena aku sudah memaafkan ibu. Aku melakukannya karena aku tidak ingin menyesal, seperti yang mungkin ibu rasakan." Sekarang, tambahnya, sebelum meninggalkan rumah itu tanpa menoleh, Lastri merasa hancur setelah kepergian Yanto. Ia tahu, meskipun anaknya telah membantunya, hubungan mereka masih belum pulih. Ia mencoba mencari cara untuk menebus dosa-dosanya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Di sisi lain, Yanto merasa seperti membawa beban berat yang semakin sulit ia tanggung.
Pertemuannya dengan Lastri membuka luka lama yang ia coba sembuhkan dengan kesuksesan. Tapi kini ia sadar, luka itu lebih dalam dari yang ia kira. Di tengah semua kekacauan ini, Yanto menyadari bahwa kesuksesan tidak selalu tentang materi atau pencapaian, tetapi tentang bagaimana menghadapi masa lalu dan memaafkan. Ia tahu bahwa untuk melangkah maju, ia harus menyelesaikan konfliknya dengan ibunya dan menemukan kedamaian di dalam hatinya. Tapi bagaimana caranya? Itu adalah pertanyaan besar yang terus mengganggunya setiap malam. Hari-hari berlalu, namun pertemuan dengan Lastri terus membayangi pikiran Yanto. Di tambangnya, ia berusaha menjaga fokus, tetapi tekanan dari Pak Roni yang semakin gencar membuat segalanya semakin sulit. Para pekerjanya mulai merasa resah karena produksi melambat. "Pak Yanto, apa kita bisa bertahan? Banyak pemasok yang menarik diri," keluh salah satu pekerjanya. Yanto hanya menjawab dengan tegas, "Kita akan bertahan. Percayalah." Namun dalam hatinya, ia tahu waktu tidak berpihak padanya. Di sisi lain, Lastri merasa hidupnya telah mendapat secercah harapan setelah bantuan Yanto. Ia mulai bekerja keras di pasar, menjual makanan kecil untuk melunasi sisa-sisa utangnya. Tapi di dalam hatinya, ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Ia ingin memperbaiki hubungan dengan anaknya, tetapi setiap kali ia mencoba mendekati Yanto, ia selalu merasa takut. "Apa aku pantas untuk dimaafkan?" gumamnya sambil menatap foto usang Yanto saat bayi yang selama ini ia simpan. Suatu hari, Lastri memutuskan untuk menemui Yanto di tambangnya. Dengan langkah ragu, ia berjalan melewati tumpukan batu bara yang menjulang tinggi. Para pekerja menatap heran, tapi tidak berani menghentikannya. Ketika Lastri akhirnya bertemu Yanto di kantornya, suasana langsung menjadi tegang. "Kenapa ibu datang ke sini?" tanya Yanto dengan nada datar. Lastri mencoba bicara, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Setelah beberapa detik hening, ia berkata, "Nak, ibu ingin meminta maaf." Tidak ada hari yang berlalu tanpa rasa penyesalan. Yanto menghela napas panjang, menatap ibunya dengan mata yang sulit dibaca. "Ibu tahu apa yang aku rasakan selama ini. Hidup tanpa tahu siapa diriku sebenarnya, menanggung hinaan karena aku anak buangan. Sekarang ibu datang, berharap semua itu bisa hilang begitu saja," ucapnya dengan nada yang tajam. Kata-kata Yanto menusuk hati Lastri, tetapi ia tidak menyalahkan anaknya. Ia tahu, semua itu adalah akibat dari keputusannya di masa lalu. Lastri menangis, berlutut di depan Yanto. "Ibu tidak meminta untuk dimaafkan sekarang. Ibu hanya ingin kau tahu, tidak ada satu hari pun ibu tidak mendoakanmu. Ibu bangga padamu, nak. Kau jauh lebih kuat daripada ibu. Kau berhasil, meski tanpa ibu," katanya sambil terisak. Melihat ibunya hancur seperti itu, hati Yanto mulai luluh. Ia ingin marah, tetapi di dalam hatinya ada rasa iba yang tak bisa ia abaikan. Sebelum Yanto bisa membalas, salah satu pekerjanya masuk tergesa-gesa. Pak Roni telah menyuap pemasok utama kita. Mereka menarik semua dukungan besok. Kita akan kehabisan stok," katanya panik. Yanto menatap pekerjanya, lalu kembali melihat Lastri yang masih menangis. Hatinya penuh dengan kekacauan. Di satu sisi, ia harus menyelamatkan tambangnya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan ibunya yang rapuh. Malam itu, Yanto duduk sendirian di atas tumpukan batu bara, menatap bintang-bintang. Ia merasa seperti kembali ke masa kecilnya, saat ia sering bertanya kepada Tuhan mengapa hidupnya begitu sulit. Kini, meski telah menjadi pengusaha sukses, pertanyaan itu masih menghantuinya. Ia menyadari bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kerja keras atau uang. Beberapa luka hanya bisa sembuh dengan waktu dan keberanian untuk memaafkan. Keesokan harinya, Yanto mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk menghadapi Pak Roni secara langsung, sementara di saat yang sama ia meminta ibunya untuk tinggal di rumahnya. "Aku tidak tahu kapan aku bisa memaafkan ibu. Tapi aku ingin kita mencoba," katanya dengan suara berat. Lastri hanya mengangguk, air matanya mengalir tanpa henti. Bagi Yanto, itu adalah langkah pertama menuju perdamaian dengan masa lalu, meskipun ia tahu jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh tantangan. Hari itu, Yanto berdiri di depan gedung pertemuan tempat ia dan Pak Roni akan bertemu. Pertemuan ini diatur oleh salah satu pejabat daerah yang mencoba menjadi penengah konflik di antara mereka. Meski Yanto sudah bersiap, hatinya tetap terasa berat. Ia tahu, Pak Roni bukan hanya sekadar pesaing biasa. Di dalam dunia tambang,
Pria itu dikenal licik dan tak segan menjatuhkan siapapun demi keuntungan pribadi. Tapi Yanto tidak punya pilihan. Jika ia tidak melawan, tambangnya akan hancur. Saat pertemuan dimulai, Pak Roni duduk dengan sikap santai, senyum sinis menghiasi wajahnya. "Jadi, anak muda ini yang katanya ingin menantangku. Kau berani sekali," ucapnya sambil menatap Yanto tajam. Yanto tidak terpancing. Ia membalas dengan nada tenang, "Aku tidak datang untuk berdebat. Aku datang untuk mencari keadilan. Kau tahu apa yang kau lakukan merugikan banyak orang, bukan hanya aku, tapi juga para pekerjaku." Pak Roni tertawa kecil. "Dunia bisnis tidak pernah adil, nak. Kalau kau tidak bisa bertahan, lebih baik kau pergi." Yanto mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarah. "Aku tidak akan pergi. Aku membangun tambangku dengan kerja keras, bukan dengan menjatuhkan orang lain. Dan aku akan mempertahankannya," ucapnya dengan suara tegas. Kata-kata Yanto mulai menarik perhatian pejabat yang hadir, membuat Pak Roni sedikit gelisah. Sementara itu, Lastri yang menunggu di rumah merasa cemas. Ia tahu Yanto sedang menghadapi pertarungan yang berat. Meski hubungannya dengan Yanto masih jauh dari kata harmonis, ia mulai merasakan dorongan untuk membantu anaknya. Dengan sisa tabungannya, Lastri memutuskan untuk menemui seorang teman lama yang pernah bekerja sebagai penasihat hukum. Ia berharap orang itu bisa memberi saran bagaimana Yanto bisa melawan Pak Roni secara legal. Kembali ke pertemuan, Yanto akhirnya mengungkap bukti bahwa Pak Roni telah menyuap pemasok utama untuk memutus kerja sama dengan tambangnya. Bukti itu ia dapatkan dari seorang pekerja tambangnya yang diam-diam merekam percakapan dengan salah satu anak buah Pak Roni. Saat bukti itu ditampilkan di depan pejabat yang hadir, wajah Pak Roni berubah pucat. "Kau bermain kotor," teriaknya, tetapi Yanto tetap tenang. "Aku hanya membela diriku sendiri," jawabnya. Pejabat tersebut akhirnya memutuskan untuk meninjau kembali kontrak kerja sama antara pemasok dan tambang Yanto. Keputusan itu memberi Yanto waktu untuk memperbaiki situasi. Meski belum sepenuhnya menang, Yanto merasa mendapatkan napas baru untuk melanjutkan usahanya. Ia meninggalkan pertemuan itu dengan kepala tegak, sementara Pak Roni pergi dengan penuh amarah, bersumpah untuk membalas dendam. Saat Yanto pulang, ia terkejut melihat Lastri sedang menunggunya di ruang tamu bersama seorang pria yang ternyata adalah penasihat hukum yang ia bawa. "Ibu tahu ibu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ibu ingin membantu masa depanmu," kata Lastri dengan suara pelan. Yanto tertegun, tidak menyangka ibunya akan sejauh itu untuk mendukungnya. Meski hatinya masih menyimpan luka, ia mulai melihat usaha Lastri sebagai tanda kesungguhan. Malam itu, Yanto duduk bersama Lastri untuk membicarakan strategi baru bagi tambangnya. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara tanpa rasa canggung, meski bayangan masa lalu masih mengintai. Bagi Yanto, ini adalah langkah awal menuju penyembuhan, baik untuk dirinya maupun untuk hubungan dengan ibunya. Ia sadar, perjuangannya bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang memulihkan hatinya yang terluka. Di tengah malam yang sunyi, Yanto berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak hanya akan membangun tambangku. Aku juga akan membangun kembali keluargaku." Setelah pertemuan yang menegangkan itu, Yanto merasa lebih optimis untuk melanjutkan perjuangannya. Namun, ancaman dari Pak Roni belum benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, salah satu alat berat di tambangnya ditemukan rusak parah akibat sabotase. Para pekerja mulai khawatir, dan suasana tambang menjadi tegang. "Pak Yanto, ini sudah keterlaluan. Kalau kita terus begini, orang-orang takut untuk bekerja," keluh salah satu mandor. Yanto mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi kemarahan. "Kita perbaiki alat ini, dan pastikan keamanan ditingkatkan. Jangan biarkan mereka menang," jawabnya tegas. Di tengah kekacauan itu, Lastri merasa bersalah karena tidak bisa membantu lebih banyak. Ia menyadari bahwa Yanto memikul beban yang sangat berat, tidak hanya untuk tambangnya tetapi juga untuk para pekerjanya. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Yanto. "Nak, ibu tahu ibu bukan orang tua yang baik, tapi izinkan ibu mendukungmu sekarang. Kau tidak sendiri," katanya dengan suara lembut. Yanto menatap ibunya lama, sebelum akhirnya mengangguk. "Kalau ibu benar-benar ingin membantu, ibu bisa mulai dengan mendoakan aku," ucapnya singkat, tapi penuh makna. Keesokan harinya, Yanto mengajukan laporan resmi ke polisi atas sabotase yang terjadi. Ia tahu, langkah ini berisiko karena Pak Roni memiliki banyak koneksi kuat, tetapi ia tidak peduli.
Kalau aku membiarkan ini, mereka akan terus menginjakku. Aku harus berdiri, pikirnya. Namun, tak lama setelah laporan itu dibuat, Yanto menerima ancaman melalui surat anonim yang ditinggalkan di kantornya. Surat itu berisi peringatan agar ia menarik laporannya jika tidak ingin melihat tambangnya hancur total. Di tengah tekanan itu, Yanto mendapat kabar dari penasihat hukum yang dibawa Lastri. Ternyata, ada celah hukum dalam kontrak antara Pak Roni dan pemasok utama Yanto. Dengan bukti tambahan yang mereka kumpulkan, Yanto bisa menggugat Pak Roni di pengadilan. Ini mungkin jalan terbaik untuk melawan dia secara legal, tanpa harus terus bermain di bawah tekanan, kata penasihat itu. Yanto mulai melihat secercah harapan, meskipun ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, serangan tidak berhenti di situ. Suatu malam, gudang penyimpanan batu bara Yanto terbakar. Api melalap sebagian besar stok yang siap dikirim. Para pekerja panik, berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Yanto sendiri turun tangan, mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Lastri, yang mendengar berita itu, langsung datang ke tambang. Melihat anaknya berjuang mati-matian, ia menangis. "Tuhan, tolong bantu anakku. Jangan biarkan dia jatuh lagi," bisiknya dalam doa. Setelah api berhasil dipadamkan, Yanto berdiri di tengah puing-puing yang hangus. Tubuhnya lelah tetapi matanya tetap memancarkan tekad. "Aku tidak akan menyerah," gumamnya pelan. Lastri mendekatinya, memegang tangannya erat. "Nak, kau tidak sendiri. Ibu akan selalu ada untukmu sekarang," ucapnya dengan suara gemetar. Untuk pertama kalinya, Yanto merasa kekuatan baru dari kehadiran ibunya. Meski hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, ia mulai merasakan bahwa kehadiran Lastri memberikan arti lebih dalam perjuangannya. Dalam waktu singkat, Yanto dan tim hukumnya berhasil membawa kasus sabotase dan pelanggaran kontrak ke pengadilan. Meskipun proses hukum berlangsung alot, bukti yang mereka kumpulkan cukup kuat untuk membuat Pak Roni terpojok. Di persidangan terakhir, hakim memutuskan bahwa Pak Roni bersalah atas tindakan sabotase dan pelanggaran hukum dagang. Tambang Yanto akhirnya mendapatkan kompensasi yang cukup besar untuk memulihkan kerugian mereka. Saat keputusan itu diumumkan, Yanto merasa beban besar terangkat dari pundaknya. Ia menatap ke arah Lastri yang duduk di barisan belakang ruang sidang. Wanita itu tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca, menatap anaknya dengan bangga. Ketika mereka keluar dari ruang sidang, Yanto mendekati Lastri dan berkata, "Ibu, terima kasih. Tanpa ibu, aku mungkin sudah menyerah." Lastri memeluknya erat. "Ibu hanya ingin menebus semuanya, Nak. Kau layak mendapatkan kebahagiaan." Kini, Yanto tahu bahwa kemenangan sejatinya bukan hanya atas tambangnya, tetapi juga atas luka masa lalunya. Ia telah belajar memaafkan, tidak hanya kepada ibunya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, Yanto merasa bahwa masa depannya tidak lagi dihantui oleh bayangan masa lalu. Setelah keputusan pengadilan yang menguntungkan, kehidupan Yanto mulai sedikit lebih tenang, meskipun masalah masih mengintai di luar sana. Tambangnya perlahan bangkit kembali, dan meskipun beberapa pesaing mulai menunjukkan tanda-tanda persaingan yang lebih sehat, Yanto tahu bahwa jalan yang ia tempuh untuk sampai ke titik ini tidak mudah. Setiap hari, ia bekerja dengan lebih giat, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Namun, di balik semua itu, hatinya masih terasa kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya terisi. Lastri, di sisi lain, mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih tenang. Ia membantu Yanto di kantor, menjadi tangan kanan yang menjaga hubungan dengan klien dan mitra bisnis. Kehadirannya memberikan kenyamanan bagi Yanto, meskipun ia masih sering merasa canggung. "Ibu, terima kasih karena sudah membantu. Tapi aku masih merasa banyak hal yang belum selesai," ucap Yanto suatu pagi, ketika mereka duduk bersama di meja kantor. Lastri menatap anaknya dengan penuh pengertian. "Anakku, hidup ini memang penuh dengan luka. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar untuk menerima dan menyembuhkan," jawabnya dengan lembut. Namun, meskipun kata-kata Lastri memberi ketenangan, Yanto tahu bahwa untuk benar-benar sembuh, ia harus menghadapi satu hal lagi, perasaan terhadap masa lalunya. Di malam yang hening, Yanto memutuskan untuk kembali ke rumah lama tempat ia dibuang dulu. Rumah yang sudah lama kosong itu kini hampir runtuh, seakan mencerminkan kehancuran yang pernah ia rasakan. Ia berdiri di depan pintu yang telah rusak, menyentuhnya dengan tangan yang sedikit gemetar.
Aku kembali, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mengubur kenangan yang menghantui, bisiknya pada dirinya sendiri. Saat Yanto masuk ke dalam rumah yang dulu pernah ia tinggali sebagai bayi, suasana sepi dan penuh debu menyambutnya. Setiap sudut ruangan mengingatkan pada kepahitan masa lalu yang penuh dengan rasa ditinggalkan dan dihina. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasa ada sesuatu yang harus ia lepaskan. Ia berjalan ke ruang depan, tempat di mana dulu ibunya pernah meninggalkannya. Di atas meja kayu yang sudah usang, ia menemukan foto kecil dirinya yang dibuang oleh Lastri. Melihat foto itu, air mata Yanto mengalir tanpa bisa ditahan. Tiba-tiba, teringatlah Yanto pada kata-kata ibunya beberapa waktu lalu. Ibu tidak meminta untuk dimaafkan, nak. Ibu hanya ingin kau tahu, tidak ada satu hari pun ibu tidak mendoakanmu. Kata-kata itu bergema dalam benaknya. Ia tahu bahwa meskipun perasaan marah dan sakit hati itu pernah begitu besar, ia harus melepaskannya agar bisa melangkah maju. Yanto duduk di lantai yang dingin, menundukkan kepala, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berdoa dengan tulus. Tuhan, aku ingin melepaskan semua rasa sakit ini. Aku ingin memaafkan, meski itu sangat sulit. Pulang dari rumah lama itu, Yanto merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada kedamaian yang mulai ia rasakan. Di kantor, ia bertemu dengan Lastri yang sedang sibuk mengurus laporan. Tanpa berkata apa-apa, Yanto mendekat dan memeluknya. Ibu, terima kasih. Aku sudah belajar untuk memaafkan, ucapnya dengan suara penuh haru. Lastri terkejut, namun ia membalas pelukan itu dengan penuh kasih. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, nak. Itu sudah cukup. Malam itu, Yanto kembali ke rumahnya dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia menatap bintang di langit, merasa seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Semua yang telah ia alami, baik penderitaan maupun keberhasilan, membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia sadar bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi ada kekuatan dalam kemampuan untuk bangkit dan memaafkan. Perjuangannya belum berakhir, tetapi ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Setelah sekian lama berjuang untuk kesuksesan dan mengatasi masa lalu, Yanto akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Tidak hanya dengan tambangnya, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian luar, tetapi tentang seberapa besar kita bisa menerima dan memaafkan. Kini, dengan Lastri di sisinya, ia siap untuk melangkah ke depan, menghadapi masa depan yang lebih cerah tanpa dibayangi oleh masa lalu. Beberapa bulan setelah perjalanan emosional yang panjang, Yanto merasa hidupnya perlahan mulai kembali ke jalur yang benar. Tambangnya kembali berkembang, dengan pasokan yang stabil dan kontrak-kontrak baru yang menguntungkan. Namun, meskipun bisnisnya berjalan baik, Yanto merasa ada satu bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya utuh. Ia menyadari bahwa ia telah lama terfokus pada kesuksesan material, tetapi masih ada sebuah kekosongan yang sulit diisi. Lastri yang kini semakin dekat dengan Yanto, menyadari perubahan dalam diri anaknya. Ia melihat betapa keras Yanto berusaha menjaga wajah yang kuat di depan orang lain, tetapi sesekali, tatapan matanya kosong. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Lastri memutuskan untuk berbicara langsung dengan Yanto. Nak, ibu tahu kau sudah jauh lebih baik, tapi apakah ada sesuatu yang belum selesai di dalam dirimu? Tanyanya dengan lembut. Yanto terdiam, kemudian mengangguk perlahan. Ada, tapi aku tidak tahu apa itu, jawabnya dengan suara berat. Lastri meraih tangan Yanto, memberikan kekuatan yang lembut. Mungkin, itu adalah kesempatan untuk mencintai dirimu sendiri, nak. Kau terlalu lama terjebak dalam rasa sakit, kini saatnya untuk memberi ruang bagi kebahagiaan. Kata-kata Lastri menyentuh hati Yanto, namun ia masih merasa bingung. Ia telah belajar untuk memaafkan ibunya, dan sekarang, ia mulai bertanya-tanya apakah ia juga bisa memaafkan dirinya sendiri. Pagi itu, Yanto memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia pergi ke sebuah tempat yang selama ini ia hindari, tempat di mana ia dibuang ketika masih bayi. Rumah lama itu kini telah rusak parah, namun Yanto ingin berdiri di depan rumah itu untuk menghadapinya. Saat ia berdiri di sana, angin dingin menyentuh wajahnya, tetapi ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku sudah kembali, untuk menutup semua luka lama ini, gumamnya, berjanji. Pada dirinya sendiri, Lastri, yang mengetahui niat Yanto, memutuskan untuk mengikutinya.
Ia merasa bahwa perjalanan ini adalah bagian dari proses penyembuhan bagi keduanya. Ketika Lastri dan Yanto bersama-sama berdiri di depan rumah lama itu, mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Namun, keduanya merasakan kehadiran satu sama lain sebagai bentuk dukungan yang tak terucapkan. Lastri merangkul Yanto, dan Yanto membalas dengan pelukan yang penuh pengertian. Ini bukan hanya tentang masa lalu mereka, tetapi juga tentang kebersamaan yang kini mereka bangun. Saat mereka kembali ke mobil, Lastri menatap Yanto dengan penuh haru. "Aku bangga padamu, Nak. Kau telah melalui semua ini dengan kepala tegak." Yanto menoleh ke ibunya dan tersenyum, meskipun senyum itu masih menyisakan kesedihan. "Ibu, aku masih belum tahu bagaimana bisa menerima semuanya, tetapi aku mulai merasa lebih baik. Sepertinya, aku tidak lagi berlari dari masa laluku." Lastri mengangguk, merasa ada perubahan besar dalam diri anaknya. Beberapa minggu kemudian, Yanto memutuskan untuk berinvestasi pada sebuah program pendidikan untuk anak-anak pekerjanya. Ia ingin memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk belajar dan berkembang, seperti yang ia lakukan di masa kecilnya ketika segala sesuatu tampak tidak mungkin. Ia tahu, ini adalah langkah kecil, tetapi sangat berarti. Jika aku bisa mengubah hidupku, mereka juga bisa. Kita semua berhak mendapat kesempatan yang lebih baik, ucap Yanto kepada Lastri. Dengan langkah itu, Yanto mulai merasakan bahwa ia tidak hanya membangun tambang, tetapi juga membangun masa depan bagi banyak orang. Kini, kehidupannya terasa lebih penuh, lebih berarti. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kesuksesan yang tampak di luar, tetapi tentang memberi dan berbagi dengan orang lain. Ketika ia duduk bersama Lastri di malam hari, menatap bintang-bintang di langit yang cerah, Yanto merasa bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Seiring berjalannya waktu, tambang Yanto semakin berkembang. Ia berhasil menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga lebih ramah lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Karyawan-karyawannya merasa dihargai, dan banyak dari mereka yang bekerja dengan loyalitas yang tinggi. Yanto, yang kini lebih bijaksana dan penuh empati, memimpin dengan lebih manusiawi. Namun, meskipun segala sesuatu tampak berjalan dengan baik, Yanto tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu pagi, Yanto mendapat kabar buruk. Salah satu anak buah terdekatnya, Dedi, yang telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun, tertangkap basah menerima suap dari pihak luar. Dedi adalah sosok yang selalu menjadi tangan kanan Yanto dalam mengelola operasional tambang, dan mengetahui bahwa ia terlibat dalam tindakan korupsi membuat Yanto terkejut dan hancur. "Ini tidak mungkin," bisik Yanto, hatinya berat. Ia tahu bahwa pengkhianatan semacam ini bisa mengguncang seluruh perusahaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Lastri yang mendengar kabar itu, datang dengan segera untuk memberi dukungan kepada anaknya. Yanto, yang merasa kecewa dan marah, duduk termenung di ruang kerjanya, memikirkan apa yang harus dilakukan. "Ibu, bagaimana aku bisa mempercayai orang lagi setelah ini?" tanya Yanto dengan nada putus asa. Lastri menatap Yanto dalam diam, lalu berkata dengan suara penuh kebijaksanaan, "Nak, kadang kita harus menerima bahwa dalam hidup, ada orang yang datang untuk mengajarkan kita pelajaran berharga. Ini bukan tentang orang itu, tapi tentang bagaimana kau menangani perasaanmu. Jangan biarkan satu pengkhianatan merusak segalanya." Dengan hati yang berat, Yanto memutuskan untuk menghadapi Dedi secara langsung. Di kantor yang sepi itu, Dedi duduk dengan kepala tertunduk, merasa bersalah. Yanto masuk ke dalam ruangan dan duduk di depannya tanpa berkata-kata selama beberapa menit. Akhirnya, Yanto membuka suara. "Kenapa, Dedi? Kau tahu betapa pentingnya kepercayaan ini bagi kami semua." Dedi terisak, matanya penuh air mata. "Pak Yanto, saya tidak bermaksud mengkhianati. Saya terdesak, saya pikir ini satu-satunya cara agar keluarga saya bisa bertahan hidup," jawabnya dengan suara tercekat. Yanto terdiam, hatinya terbelah. Ia tahu, di balik tindakan Dedi, ada kelemahan manusiawi yang tak bisa sepenuhnya dihindari. Namun, sebagai pemimpin, Yanto juga harus memberi contoh. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Dedi, aku tidak bisa membiarkan tindakan ini berlalu begitu saja. Tapi aku juga tidak akan menghancurkan hidupmu. Aku akan melaporkan kejadian ini, tetapi aku akan memberi kesempatan padamu untuk memperbaiki kesalahanmu." Dedi menatap Yanto dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Terima kasih, Pak Yanto.
Saya janji tidak akan mengulanginya. Keputusan Yanto untuk memberikan kesempatan kedua bukanlah keputusan yang mudah. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan ini, ia tahu bahwa banyak orang akan menganggapnya lemah. Namun, Yanto sadar, setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dan berubah. Ini bukan hanya tentang hukum dan peraturan, tetapi juga tentang nilai-nilai yang ia anut dalam memimpin. Keputusan itu memberinya ketenangan, meskipun ia tahu ujian ini belum berakhir. Lastri, yang mendengar keputusan Yanto, merasa sangat bangga. Aku tahu, nak, kau akan membuat keputusan yang bijaksana. Tidak mudah untuk memberi kesempatan kedua, tetapi itu adalah yang terbaik. Yanto hanya tersenyum tipis, merasa sedikit lega. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah ujian besar baginya, bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai manusia yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Saat malam tiba, Yanto duduk di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang di langit yang tampak begitu jelas. Ia merasa ada kedamaian yang baru mulai mengisi hatinya. Meskipun dunia di luar sana seringkali penuh dengan pengkhianatan dan kekecewaan, ia tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk memilih jalan yang benar, untuk memberi kesempatan, dan untuk terus maju meskipun banyak ujian yang datang. Ia juga tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang kemenangan materi, tetapi tentang bagaimana ia menjalani hidup dengan integritas dan kasih. Dengan keputusan yang sudah diambil, Yanto merasa ada sesuatu yang lebih besar dari kesuksesan yang ia raih. Ia merasa, meskipun hidup ini penuh dengan ujian dan pengkhianatan, ada kedamaian dalam memimpin dengan hati yang bersih dan memberi kesempatan pada orang lain untuk berubah. Ini adalah jalan yang sulit, namun Yanto tahu bahwa inilah yang sesungguhnya akan membawa kebahagiaan dan kedamaian sejati. Setelah keputusan berat yang diambilnya terhadap Dedi, Yanto merasa hidupnya telah memasuki fase yang lebih tenang. Di luar sana, tantangan-tantangan baru mulai bermunculan, namun kini ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Tambangnya terus berkembang, dengan kebijakan-kebijakan baru yang lebih berorientasi pada kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Yanto telah menjadi contoh bagi banyak orang, bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli. Namun, seiring dengan semua keberhasilan ini, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, kehilangan. Suatu malam, setelah pertemuan penting dengan investor baru, Yanto mendapat kabar buruk yang menghebohkan. Salah satu sahabat dekatnya, Andri, yang selama ini menjadi partner bisnis di luar tambang, mengalami kecelakaan fatal dalam perjalanan pulang. Berita itu membuat Yanto terkejut dan sangat terpukul. Andri adalah seseorang yang telah bersama Yanto melalui banyak cobaan sejak masa muda mereka. Mereka mulai bersama-sama membangun berbagai usaha kecil, dan akhirnya Yanto mengandalkan Andri dalam banyak keputusan penting di luar tambang. Andri, gumam Yanto dengan suara parau, merasa seolah dunia sekitarnya runtuh. Lastri, yang melihat perubahan pada anaknya, segera datang menemui Yanto yang terlihat sangat terpukul. Nak, aku tahu ini sangat berat. Kehilangan seseorang yang kita cintai tidak mudah, ucap Lastri sambil memeluknya. Yanto hanya bisa terdiam, matanya memerah, namun ia tidak bisa mengungkapkan semua perasaan yang bergejolak dalam dirinya. Kenapa, Bu? Kenapa orang-orang yang kita cintai selalu pergi begitu saja? Tanya Yanto dengan suara yang hampir tak terdengar. Lastri menggenggam tangan Yanto dengan erat, mencoba memberikan kekuatan. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa Tuhan memberi kita ujian ini, nak. Tapi kita harus tetap berjalan, karena hidup tidak berhenti hanya karena kehilangan. Keesokan harinya, Yanto menghadiri pemakaman Andri dengan hati yang sangat berat. Selama upacara, ia merenung dalam diam, mengingat semua kenangan indah bersama Andri, saat-saat mereka bekerja keras dan berbagi impian. Yanto merasa seolah hidupnya kehilangan arah sejenak. Namun, di saat itulah ia menyadari bahwa dirinya harus melanjutkan perjuangan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Andri, yang selalu mendukungnya. Aku akan meneruskan apa yang sudah kita mulai, Andri. Kau akan selalu menjadi bagian dari perjalanan ini, bisik Yanto dalam hatinya, berjanji pada sahabat yang telah pergi. Lastri melihat perubahan dalam diri anaknya setelah pemakaman itu. Yanto menjadi lebih pendiam dan sering menghabiskan waktu sendirian, merenung. Ia tahu bahwa anaknya sedang berjuang dengan perasaan kehilangan yang mendalam, tetapi Lastri juga menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Nak, apa yang kau rasakan adalah hal yang wajar. Jangan takut untuk merasakannya,
jangan menahan air matamu. Kau berhak untuk berduka, ucap Lastri dengan lembut. Yanto menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis dalam pelukan ibunya, melepaskan semua beban yang selama ini ia simpan. Beberapa minggu setelah kematian Andri, Yanto memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan para pemegang saham dan rekan bisnisnya. Ia ingin melanjutkan visi yang selama ini ia pegang bersama Andri, namun kali ini, Yanto harus berjalan sendirian. Teman saya, Andri, telah pergi. Tapi saya berjanji untuk melanjutkan perjalanan yang telah kami rintis bersama. Saya akan membawa tambang ini lebih maju, dan memberikan lebih banyak manfaat untuk masyarakat sekitar, ucap Yanto di depan rekan-rekannya, dengan suara yang penuh tekad. Meskipun hatinya masih terasa berat, Yanto tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Lastri, yang mendengar ucapan anaknya, merasa sangat bangga. Ia tahu bahwa Yanto telah melewati banyak ujian dalam hidupnya, dan kini ia kembali bangkit dari kesedihannya. Namun, ada satu hal yang Lastri perhatikan, bahwa meskipun Yanto mulai menemukan arah baru dalam hidupnya, ia masih memendam banyak perasaan yang belum terselesaikan. Nak, jangan pernah takut untuk menunjukkan siapa dirimu. Jangan biarkan kehilangan ini mengubah hatimu, kata Lastri suatu malam, saat mereka duduk bersama. Yanto menatap ibunya, merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam perjalanan hidupnya. Di malam yang sunyi, Yanto duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Ia merasa seolah hidupnya seperti bintang-bintang itu, terang di tengah kegelapan, meskipun harus melewati banyak malam yang penuh tantangan. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Yanto semakin memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai puncak kesuksesan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa bertahan dan tumbuh setelah kehilangan. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, namun dengan setiap ujian yang datang, ia semakin mengerti apa artinya sejati dalam hidup. Setelah kematian Andri, Yanto semakin terpaku pada apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidupnya. Meski bisnisnya semakin berkembang, hatinya tetap terasa kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Keputusan-keputusan yang ia ambil kini lebih didorong oleh rasa tanggung jawab daripada semangat yang dulu menggebu. Setiap malam, ia terjaga dan merenung, mengingat masa-masa bersama Andri, teman, sahabat, dan partner yang selalu ada. Apa yang harus aku lakukan tanpa kehadiranmu, Andri? Pikirnya dalam hati, namun tak ada jawaban yang datang. Lastri yang mulai khawatir melihat perubahan dalam diri anaknya, mencoba mendekatkan diri lebih lagi. Nak, kau tidak perlu berjuang sendirian. Jika ada yang bisa membantu, itu adalah aku. Aku akan selalu ada di sampingmu. Namun, Yanto merasa semakin terperosok dalam rasa kehilangan yang dalam. Meskipun ibu dan pekerja-pekerjanya memberi dukungan, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia berdiri di atas panggung, berbicara di depan para investor atau menghadiri rapat-rapat penting, ia merasa terpisah dari dunia sekitarnya, seolah ia hanya menjalani rutinitas tanpa semangat yang dulu ada. Suatu sore, saat Yanto duduk sendiri di ruang kerjanya, sebuah panggilan telepon datang. Suara di ujung telepon itu tidak asing baginya. Yanto, ini Dedi. Aku ingin bicara denganmu. Suara itu mengguncang Yanto, membuatnya teringat pada masa-masa kelam ketika ia pertama kali mengetahui pengkhianatan Dedi. Dalam pertemuan yang dijanjikan, Dedi datang dengan wajah penuh penyesalan. Aku ingin meminta maaf, Yanto. Aku tahu aku sudah mengkhianatimu. Tapi aku tidak ingin berakhir seperti ini. Hidupku sudah hancur. Aku ingin memperbaiki semuanya, ucap Dedi dengan suara yang penuh ketulusan. Yanto menatap Dedi dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa kesempatan kedua adalah sesuatu yang berharga, tetapi rasanya sulit untuk sepenuhnya percaya lagi. Dedi, aku memberimu kesempatan dulu karena aku ingin melihat perubahan. Tapi perubahan itu harus datang dari dalam dirimu, bukan hanya karena penyesalan. Kau harus menunjukkan bahwa kau benar-benar bisa berubah, kata Yanto dengan tegas, namun dalam hatinya, ada sedikit harapan. Harapan bahwa Dedi bisa benar-benar belajar dari kesalahan dan memperbaiki hidupnya, seperti dirinya yang berusaha melangkah maju setelah kehilangan. Pertemuan itu memberi Yanto sebuah pencerahan. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalu membawa banyak luka, ia tidak bisa membiarkan itu mendefinisikan masa depannya. Kehilangan Andri dan pengkhianatan Dedi memang memberi luka mendalam, tetapi Yanto tahu bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk bangkit dan terus maju. Hari-hari berikutnya,
ia mulai menjalani rutinitasnya dengan sedikit lebih ringan, meskipun rasa kehilangan tetap ada. Ia mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk meraih kembali semangat yang dulu pernah ia miliki, mengunjungi proyek-proyek baru, memperluas jaringan, dan lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang memberikan inspirasi. Namun, dalam sebuah perjalanan bisnis yang mengharuskan Yanto bepergian ke luar kota, ia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia mendapat kabar bahwa ibunya, Lastri, jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Yanto segera pulang, hatinya cemas dan khawatir. Setibanya di rumah sakit, ia melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat dan tubuhnya tampak tak bertenaga. Lastri yang biasanya kuat dan tegar kini terlihat rapuh, dan ini membuat hati Yanto semakin teriris. "Ibu, kau harus kuat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu," ucap Yanto sambil menggenggam tangan ibunya. Mencoba menenangkan dirinya sendiri, Lastri membuka mata dan tersenyum lemah. "Nak, aku tidak ingin kau merasa tertekan karena aku. Semua yang aku lakukan untukmu. Jangan biarkan kesedihan dan kehilangan menguasaimu. Aku percaya padamu. Kau adalah anak yang kuat, lebih kuat dari yang kau kira," kata Lastri dengan suara yang semakin lemah. Yanto menangis dalam diam, perasaan bersalah mulai menyelip di hatinya. Ia merasa seolah ia telah terlalu lama mengabaikan orang-orang yang penting dalam hidupnya karena kesibukannya mengejar kesuksesan. Perasaan Yanto campur aduk, di satu sisi ia merasa sangat ingin melanjutkan perjuangan hidupnya, tetapi di sisi lain, ia merasa terlalu banyak yang harus ia pertanggungjawabkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah ada di sampingnya. Kehilangan Andri, pengkhianatan Dedi, dan sekarang ancaman kehilangan ibunya membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Namun, di tengah kekacauan itu, Yanto tahu satu hal pasti, ia tidak bisa terus menghindar dari kenyataan hidup. Ia harus menerima bahwa hidup adalah tentang melangkah, bahkan ketika langkah-langkah itu penuh dengan rasa sakit. Yanto berdiri di sisi tempat tidur ibunya yang terbaring lemah. Di luar, hujan turun deras, seolah mencerminkan kegelisahan hatinya. Lastri sudah semakin kurus, tubuhnya terbungkus selimut tipis, namun senyum di wajahnya tetap memberi ketenangan. Yanto memegang tangan ibunya dengan lembut, matanya yang sebelumnya penuh dengan kebingungan dan kekhawatiran kini terlihat lebih tajam. Ada satu hal yang ia sadari, ia tak akan bisa melanjutkan hidup dengan beban ini lagi. Ia harus melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, dari rasa kehilangan yang terus menghantuinya. "Ibu," suara Yanto terdengar parau, "aku tidak bisa terus begini. Aku harus mencari cara agar aku bisa lebih hidup, lebih ikhlas, meski ini sulit." Lastri membuka matanya yang sudah mulai lelah. "Nak, jangan biarkan dirimu terkunci dalam kenangan yang sudah pergi. Kau harus bergerak maju, jangan biarkan dunia ini mengalahkanmu." Suara ibunya begitu lemah, tetapi kata-katanya menembus dalam ke hati Yanto. Ia tahu, ini adalah momen penting, saat ia harus memutuskan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu dan menerima kenyataan hidupnya. Setelah pertemuan itu, Yanto merasa seperti ada yang terlepas dari pundaknya. Namun, meski hatinya lebih ringan, tantangan baru datang mengetuk pintu. Salah satu perusahaan besar yang selama ini menjadi pesaing utamanya di industri batubara, PT Aksara, berencana untuk membeli sebagian besar saham tambangnya. Mereka menawarkan harga yang sangat tinggi, lebih dari yang pernah Yanto bayangkan. Di permukaan, tawaran itu tampak menggiurkan, tetapi jauh di dalam hatinya, Yanto merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini terlalu cepat, dan harganya terlalu tinggi. Ada yang tidak beres dengan semua ini, gumamnya, merenung dalam. Yanto memutuskan untuk tidak menerima tawaran itu begitu saja. Ia mengumpulkan tim kepercayaan dan melakukan penyelidikan lebih mendalam. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan oleh PT Aksara. Mereka memiliki koneksi politik yang kuat dan bisa jadi mereka berencana menguasai seluruh jaringan tambang di kawasan tersebut. Yanto menyadari bahwa jika ia menerima tawaran itu, ia bukan hanya akan kehilangan perusahaannya, tetapi juga merusak masa depan karyawan dan masyarakat yang selama ini telah ia bantu. Keesokan harinya, Yanto menemui beberapa pemimpin komunitas di sekitar wilayah tambang, mengajak mereka berdiskusi tentang dampak yang bisa ditimbulkan jika PT Aksara mengambil alih. Banyak yang mendukung keputusan Yanto untuk tidak menjual sahamnya, karena mereka tahu
bahwa ia telah banyak berinvestasi untuk kemajuan mereka. Di sisi lain, Yanto juga mendapatkan dukungan dari para pekerja tambangnya, yang selama ini merasa diperhatikan dan dihargai. Kita sudah berjalan bersama, Pak Yanto. Kami ingin tetap berjuang bersama Anda, kata Dedi, yang kini telah menunjukkan perubahan signifikan dalam sikap dan tindakannya. Setelah diskusi panjang, Yanto memutuskan untuk menolak tawaran PT Aksara. Ia mengumumkan keputusan tersebut di hadapan seluruh karyawan dan mitra bisnisnya. Kita mungkin tidak akan menjadi yang terbesar, tapi kita akan tetap menjaga integritas dan kemanusiaan dalam setiap langkah kita. Saya berjanji, kita akan terus berjuang bersama, kata Yanto dengan suara yang penuh keyakinan. Keputusan itu mengubah arah hidup Yanto. Ia merasa lebih kuat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa bahwa ia telah kembali menemukan tujuannya yang sesungguhnya. Namun, saat Yanto pulang ke rumah setelah pengumuman itu, ia mendapat kabar yang menghancurkan. Ibunya, Lastri, yang telah berjuang melawan penyakitnya, menghembuskan napas terakhir. Yanto terpana, hatinya terasa runtuh. Ia berlari menuju kamar ibunya, tetapi hanya menemukan kesunyian yang dalam. Semua kenangan, perjuangan, dan kata-kata bijak ibunya seolah menjadi suara yang kini mengisi ruang kosong dalam dirinya. "Ibu, aku sudah berjanji untuk maju. Aku tidak akan mengecewakanmu," bisik Yanto, suaranya tertahan di tenggorokan. Malam itu, Yanto duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap. Hujan sudah berhenti, namun suasana hati Yanto tetap berat. Di satu sisi, ia merasa kehilangan yang dalam, namun di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang menguatkan dalam dirinya. Ia tahu, meskipun ibunya telah pergi, apa yang ia ajarkan akan selalu hidup dalam dirinya. Ia harus terus melangkah, berjuang untuk masa depan yang lebih baik, untuk dirinya, untuk karyawan, dan untuk komunitas yang telah mempercayainya. "Aku akan terus berjuang, Bu. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari segalanya," kata Yanto dengan penuh tekad, siap menjalani hidup tanpa penyesalan. Yanto duduk di meja kerjanya, tangan menggenggam kertas dokumen yang baru saja ditandatangani. Keputusan untuk menolak tawaran PT Aksara bukanlah hal yang mudah. Namun, hatinya merasa lebih tenang setelah memilih jalan yang benar. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Meski baru saja kehilangan ibunya yang tercinta, Yanto merasa seperti dia mendapat cahaya baru yang membimbing langkahnya. Kepergian Lastri membangkitkan semangat juangnya kembali, untuk melanjutkan perjuangan, untuk menjaga apa yang telah ia bangun, dan untuk menjaga warisan yang telah ditinggalkan ibunya. Hari-hari berikutnya, Yanto berusaha untuk lebih terlibat dengan masyarakat sekitar, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberi solusi bagi masalah yang mereka hadapi. Ia tahu, ini adalah cara untuk membayar semua kebaikan yang telah diterimanya dari orang-orang di sekitarnya. Di tengah kesibukannya, ia merasa ada ikatan kuat dengan orang-orang ini. Mereka bukan hanya sekadar karyawan atau mitra bisnis, mereka adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang harus dijaga. "Kita bukan hanya bekerja untuk menghasilkan uang, tetapi kita bekerja untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk semua," kata Yanto dalam sebuah pertemuan dengan para pekerjanya. Meskipun bisnis tambang terus berkembang, ada tantangan besar yang mengancam di depan mata. Beberapa perusahaan besar yang sebelumnya tertarik untuk berinvestasi di tambang Yanto mulai melakukan langkah-langkah yang lebih agresif. Mereka mencoba menjatuhkan citra perusahaan Yanto dengan menyebar rumor dan fitnah. Di balik layar, PT Aksara yang sebelumnya menawarkan tawaran tinggi kepada Yanto kini bekerja dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk merusak reputasinya. Yanto tahu, mereka tidak akan berhenti begitu saja. Namun, ia tidak akan pernah menyerah. Mereka bisa mencoba merusak reputasi kita, tetapi mereka tidak akan bisa menghancurkan tekad kita, kata Yanto kepada timnya. Di tengah tekanan yang semakin besar, Dedi, yang kini telah menunjukkan perubahan sikap yang luar biasa, menawarkan bantuan. "Pak Yanto, saya ingin memberikan kontribusi lebih. Kami semua ingin membantu Anda melawan mereka. Ini saatnya kita bersatu dan menunjukkan bahwa kita lebih dari sekadar perusahaan tambang. Kita adalah keluarga yang bekerja untuk satu tujuan," kata Dedi dengan penuh semangat. Yanto memandangnya dengan penuh rasa hormat. Dedi yang dulunya pernah mengkhianatinya kini berdiri di sampingnya sebagai sahabat sejati. "Terima kasih, Dedi. Kamu telah menunjukkan bahwa orang bisa berubah. Kita akan hadapi semua ini bersama,"
jawab Yanto dengan senyum yang penuh rasa syukur. Kehidupan pribadi Yanto, meskipun masih dihantui oleh rasa kehilangan ibunya, mulai menemukan arah baru. Ia mulai sering mengunjungi tempat-tempat yang dulu ia kunjungi bersama Lastri. Setiap langkah yang ia ambil seolah membawanya pada kenangan manis tentang ibunya. Suatu sore, Yanto duduk di taman kecil yang dulu sering menjadi tempat ibunya duduk sambil menyulam. Di sana, ia merasakan kehadiran ibunya, seolah ibunya masih menemaninya. "Ibu, aku tahu kamu tidak akan pernah benar-benar pergi. Kau akan selalu hidup dalam setiap langkahku," kata Yanto dalam bisikan angin sore. Malam itu, Yanto kembali ke rumahnya dengan hati yang lebih tenang. Meskipun masalah terus menghadang, ia merasa ada kekuatan baru yang mendorongnya untuk terus maju. Ia memutuskan untuk berkonsentrasi pada upaya memperkuat tim internal, memperkuat hubungan dengan masyarakat, dan lebih membuka diri untuk berkolaborasi dengan mitra bisnis yang memiliki visi yang sama. "Kita akan bangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar tambang. Kita akan bangun masa depan," ujar Yanto dalam sebuah rapat penting dengan para pemimpin perusahaan. Keputusan ini, meski penuh tantangan, adalah langkah menuju visi yang lebih besar. Namun, Yanto tahu bahwa tidak ada perjalanan yang mudah. Setiap hari, ia dihadapkan pada berbagai pilihan sulit yang membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan. Namun, ia merasa lebih siap dari sebelumnya. Kehilangan mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki, dan cinta mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah, pikir Yanto, merenung dalam perjalanan pulangnya. Ia tahu bahwa meskipun rintangan terus datang, ia tidak akan pernah berhenti berjuang. Ia akan melanjutkan perjalanan ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah menyertainya dalam perjuangan hidup. Esok harinya, Yanto kembali ke kantor dengan semangat baru. Di luar sana, dunia menunggu untuk dihadapi. Ia tahu, meskipun jalan ini tidak akan mudah, ia sudah menemukan kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya, setiap keputusan yang dibuat, kini dilandasi oleh keyakinan bahwa ia tidak akan pernah berjalan sendirian lagi. Dengan hati yang lebih tenang dan tekad yang lebih kuat, Yanto melangkah maju, siap menghadapi apapun yang ada di depan.